bekerja sama dengan Ya pemirsa, Anda berencana untuk berlibur ke Hong Kong dan sekitarnya. Nah, sudah pasti Anda wajib memiliki buku ini ya, Paduan Lengkap Wisata Hong Kong, Macau, dan juga Shenzhen. Dan tadi kita juga sudah membahas banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan, baik dari segi biaya, akomodasi, dan lain sebagainya ya. Tentunya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan supaya kita bisa menuju ke lokasi yang kita tuju ya. Dan tadi kita juga sudah membicarakan nih ya, dari sepanjang perjalanan dan juga persiapan dan lain sebagainya. Hal yang penting berikutnya adalah yang tidak boleh dilupakan untuk dibawa selama perjalanan traveling dan juga selama perjalanan ke tempat lokasi-lokasi yang kita tuju. Nah itu gimana tuh yang nggak boleh dilupakan? Kadang-kadang orang tidak terfikirkan. Oke, apa yang mesti dibawa ya? Selama travelingnya dulu. Yang pasti adalah dokumen. Dokumen itu wajib kita bawa dan kita fotokopi lah ya, double gitu. Kemudian dokumen lengkap, tiket pesawat, hotel, paspor, kalau ada visa-visa, kemudian identitas diri kita, KTP, terus kemudian yang kedua adalah mata uang kan. Tapi itu apa mana yang harus kita bawa selama perjalanan, mana yang bisa kita tinggal di hotel? Sebaiknya, kalau dalam saat perjalanan, mendingan fotokopi aja yang dibawa gitu. Yang aslinya boleh ditinggal di hotel. Tapi kalau selama traveling sih semua bawa ya. Bawa. Kemudian yang kedua adalah mata uang kan. Mata uang kita harus siapkan. Paling nggak kita harus ada beberapa mata uang yang kita sudah siapkan di sini. Walaupun sudah mudah ya. Menarik tunai dari kota nggak perlu bawa banyak lagi kota, ya. Kemudian yang ketiga adalah colokan listrik gitu. Kita mesti tahu dulu nih karena beda-beda kan di Hong Kong, di Tiongkok sama di Jepang tuh beda gitu kan colokan listriknya. Colokan 3, colokan 2 gitu? 3, 2, seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu nih seperti apa colokan kabel itu. Kalau kita kan biasanya rata-rata 2 ya? Seperti itu. Kemudian kamera. Oh itu pasti. Terus kemudian kita butuh bukti otentik ya kalau kita pernah menuju ke ABC. Itu udah nggak mungkin ya, nggak mungkin dilupakan ya. Terus kalau baju kita harus tahu juga pada saat kita ke sana musim apa gitu. Dan sekarang juga sudah banyak hotel atau hostel gitu yang di dalam satu kamar itu ada mesin cuci. Jadi ada kompor bahkan gitu. Atau kalau nggak di hostel pun dalam satu hostel ya pasti ada disediakan laundry atau mesin cuci sendiri kita sendiri. Jadi sebenarnya memudahkan aktivitas kita juga ya untuk keperluan sehari-hari. Jadi nggak perlu membawa satu hari satu baju sih. Jadi akan lebih memudahkan kita juga kan jalan-jalan gitu. Seperti itu sih. Jadi lebih ke kebutuhan pokok aja, obat-obatan jangan lupa ya. Gitu sih. Dan kalau untuk menuju ke lokasi-lokasi yang ingin kita kunjungi itu tentunya ya kita tahu sendirilah kira-kira apa obat-obatan yang penting. Terus dokumen. Satu lagi, mungkin kalau kayak ke Disneyland ya, tempat yang tempat besar gitu kan, kalau kita beli on the spot mungkin akan ngantri gitu ya. Sekarang udah ada online, jadi kita bisa online beli dari Jakarta atau dari sini gitu ya. Kita beli, nanti kan ada buktinya, kita tinggal tuker di sana langsung masuk. Jadi menghemat waktu sih kayak gitu. Oke. Ada ini nggak sih tips khusus nggak kalau misalnya kita membawa anak-anak gitu kan takut hilang atau gimana? Apakah anak-anak itu kita bekali identitas atau bagaimana gitu? Ya itu udah sebaiknya iya ya gitu kan. Kan kalau di negara orang pula gitu. Biasanya sih ya ini ya kalau kata cerita teman-teman saya, mereka membawa kartu nama terus dicantolin di dalam. Oke, kita masuk ke sekolah dulu teman kanak-kanak gitu ya. Iya gitu. Kayak gitu tuh penting. Tapi kalau di 3 kota ini sudah sangat support sih untuk kita jalan-jalan membawa anak-anak. Terbukti dengan kalau kita bawa stroller, jalanannya sudah enak. MRT-nya juga sudah langsung bisa, nggak perlu ngangkat-ngangkat seperti itu sih. Jadi semuanya memang sudah dimudahkan ya. Dan selain itu nih, ada teman saya yang juga mengeluhkan, sebenarnya tuh yang mahal itu tiket dan juga hotel. Ini gimana nih? Betul. Ada tipsnya atau kita cukup memilih hostel aja udah cukup? Iya, memang sih
biaya perjalanan yang paling menyita persentase paling besar adalah hotel dan tiket. Iya. Apalagi ini kan kita bicara low budget ya. Iya. Nah itu dia, makanya dengan tips tadi kita bisa membeli tiket 1 tahun sebelumnya bahkan atau 6 bulan gitu. Itu jauh akan lebih murah daripada kita beli 1 bulan sebelumnya gitu kan. Kemudian hotel juga banyak pilihan kan, dari yang mau hotel yang bagaimana, yang mewah atau yang sederhana tapi kita sudah nyaman. Itu juga kita bisa lihat di beberapa web kan. Sekarang ada website hotel yang kita bisa compare, kita bisa lihat reviewnya gitu, harganya juga gitu. Apalagi sudah banyak pilihan sih. Oh iya, apalagi kalau kita ingin berkunjung di peak season ya. Itu kayak dari jauh-jauh hari kita harus prepare dan lain sebagainya. Tapi udah pasti kita kena charge mahal nggak sih? Ya pasti. Kalau misalnya kita udah prepare dari waktu yang lama gitu. Jadi mereka itu pasti selama apapun kalau itu peak season pasti akan mahal. Pasti akan mahal ya. Hotel itu pasti mereka akan kasih harga mahal. Jadi sayang dong kalau misalnya kita nggak hadir di peak season. Biasanya di peak season kan kayak misalnya Disneyland, apakah dia pasti akan memberikan wahana-wahana atau hiburan-hiburan yang fantastis dibanding sebelumnya atau gimana? Kita berpikir di situ juga. Kenapa disebut peak season? Peak season itu karena di negara tersebut juga mereka berlibur gitu. Liburannya kan umum sama semua ya, antara bulan Juni sampai Agustus gitu. Dan itu musim panas, musim di mana kita sangat nyaman lah jalan-jalan, nggak kedinginan gitu, nggak hujan gitu kan. Dan itu adalah waktu yang sama gitu. Jadi pasti hotel juga akan penuh sih gitu, pasti akan penuh. Tapi kalau memang kita cuman ada waktunya di saat peak season itu, ya dengan segala konsekuensinya kita bisa persiapkan setahun sebelumnya mungkin gitu. Ya, jadi walaupun memang kita harus menyediakan budget khusus, mungkin kita bisa press di bagian-bagian lainnya ya, seperti memilih hostel. Hostel juga cukup bagus ya. Cukup bagus. Apalagi tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang ada fasilitas-fasilitas yang bisa memudahkan kita untuk melakukan aktivitas hari-hari ya. Nah, itu tadi dari kemudahan, fasilitas dan lain sebagainya. Pasti akan tetap ada hambatan atau halangan-halangan seperti bahasa. Ya, terus lalu makanan mungkin untuk Muslim itu kan mungkin pasti membutuhkan makanan halal gitu. Gimana nih cara kita tahu, apalagi kan itu ada hubungannya banget nih, udah bahasanya kita ada kendala, kita milih-milih makanan juga susah. Bahasa pasti jadi kendala, padahal gini Tiongkok ya. Tiongkok mereka hampir semuanya nggak bisa bahasa Inggris dan bahasanya Mandarin ya. Saya di sana juga kendalanya adalah pertama bahasa gitu, dan kalau kita mau makan di tempat pengen di tempat yang biasa ya, nggak ya, yang di warung makan misalnya kayak gitu ya, itu juga mereka nggak bisa sama sekali bahasa Inggris gitu. Jadi kita waktu itu pernah dengan browsing dulu nih gitu kan, kita mau ini gitu, chicken gitu, kita browsing gambar dan waktu itu kita ada install mungkin sekarang ada di Android apa ini ya, Apple gitu, ada aplikasi namanya JibiGo, jadi kita bisa install offline, kita install, kemudian ada Mandarin, English gitu, jadi kita tinggal mau apa gitu kan, mau beli apa gitu, kita pakai bahasa Inggris, nanti dia akan translate ke Mandarin gitu, kita tunjukkan aja. Kemarin sih kita kayak gitu komunikasinya gitu. Jadi mengandalkan teknologi dan ya. itu bisa bunyi loh. Jadi kalau kita tekan ada soundnya, mereka akan ngomong seperti bahasa Mandarin atau Kantonis itu gitu. Jadi itu sangat membantu sih buat saya gitu. Cuman kan memang itu offline ya, kita diuntungkan. Kalau memang ada WiFi atau apa, kita bisa Google Map dong. Google Translate kayak gitu. Cuman sih saya sarankan pakai JibiGo, itu sangat membantu sih. JibiGo ya. Oke, tuh banyak sekali ya tips-tips menarik. Jadi mulai dari sekarang boleh diatur ya untuk berlibur bersama keluarga di rumah, mulai dari Hong Kong boleh ya. Ini kan panduannya juga sudah ada. Oke pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk. Tips yang ketujuh. Tukarkan mata uang negara yang akan Anda tuju sebelum Anda berangkat bepergian. Tips yang ke-8. Bahasa. Untuk mempermudah komunikasi, saya sarankan Anda untuk mendownload aplikasi penerjemah bahasa seperti JibiGo di smartphone atau tablet Anda. Aplikasi ini memiliki fitur menerjemahkan hampir semua bahasa di dunia secara offline. Good morning, how are you? 早上好，你好吗？
bekerja sama dengan